materi dari kelas H, program studi S1 Farmasi angkatan 2019 di Universitas Negara Suriname. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai beberapa materi untuk mata kuliah kimia fisika. Namun sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Nur Hikmah, MSI APT, yang telah selaku dosen pembimbing untuk mata kuliah kimia fisika. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Baiklah, untuk pembahasan yang pertama mengenai materi dan energi. Di sini kita akan sedikit menyinggung mengenai hukum kekekalan massa. Hukum kekekalan massa ini berbunyi, massa sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Semua materi adalah zat murni campuran. Perubahan antara zat dan campuran disebut fisika. Sementara perubahan antara unsur dan senyawa disebut kimia. Langsung saja kita masuk ke energi, yaitu energi ini merupakan kemampuan untuk melakukan sebuah usaha. Nah, adapun bentuk-bentuk energi yaitu energi matahari, energi panas, energi listrik, energi bunyi atau getaran, dan masih banyak energi-energi lainnya yang ada di sekitar kita. Adapun di sini kita masuk ke hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi ini berbunyi, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Dan adapun juga bentuk-bentuk atau perubahan bentuk, yaitu energi mekanik berubah menjadi energi listrik. Energi listrik berubah menjadi energi bunyi, dan masih banyak juga perubahan energi lainnya dalam bentuk-bentuk energi lainnya juga. Baiklah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai perkembangan periodik unsur. Di sini di perkembangan periodik unsur ini ada beberapa tahapan atau perkembangan yang akan saya bahas, yaitu yang pertama Triadido-Bereiner, yang kedua Dr. Mendeleev, yang ketiga sistem periodik unsur, sistem periodik modern. Yang pertama kita akan masuk ke Triadido-Bereiner. Nah, Triadido-Bereiner ini dikemukakan sendiri oleh Johann W. de Bereiner yang menemukan adanya hubungan antara sifat unsur dengan massa atom relatifnya. Nah, tepatnya pada tahun 1817, de Bereiner ini berhasil atau memasukkan unsur-unsur ke dalam 3 kelompok unsur yang memiliki sifat yang sama, dan inilah yang disebut dengan triade. Sehingga inilah asal muasal kenapa untuk perkembangan yang pertama ini disebut dengan Triadido-Bereiner. Yang kedua yaitu Dr. Mendeleev. Nah, di sini ada Lettermeyer dan Dmitri Ivanovich Mendeleev yang menemukan adanya hubungan yang lebih terperinci antara massa atom relatifnya dengan sifat unsur. Baiklah, yang ketiga yaitu sistem periodik modern. Nah, sistem periodik modern ini disusun berdasarkan hukum periodik modern yang mengatakan bahwa sifat-sifat unsur merupakan fungsi periodik dari nomor atomnya. Artinya, jika nomor unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor atomnya, maka sifat-sifat tertentu akan berulang secara periodik. Sehingga inilah asal muasal kenapa tabel-tabel unsur ini dikatakan dengan tabel-tabel periodik. Adapun untuk sifat-sifat unsur dalam sistem periodik unsur itu ada 3, yaitu jari-jari atom. Yaitu jari-jari atom ini adalah jarak dari inti atom dengan kulit terluar atom. Yang kedua yaitu energi ionisasi. Nah, energi ionisasi ini adalah suatu energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron terluar dari atom tersebut. Yang ketiga yaitu afinitas elektron. Nah, afinitas elektron ini berhubungan juga dengan jari-jari atom. Jika jari-jari atom ini lebih kecil, maka interaksinya lebih kuat dan afinitas elektronnya ini semakin besar karena jaraknya yang dekat dengan jari-jari atom. Setelah kita langsung masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu ikatan ionik. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu ikatan ionik.
Nah, ikatan ionik ini adalah sebuah gaya elektrostatik yang mempersatukan ion-ion dalam senyawa ionik. Ada literatur lain yang mengatakan bahwa ikatan ionik ini adalah gaya tarik-menarik antara dua atom yang berlawanan muatan melalui perpindahan elektron. Adapun sifat-sifat untuk ikatan ionik ini yaitu bersifat polar, sehingga dia larut dalam pelarut polar. Yang kedua, memiliki titik leleh yang tinggi. Yang ketiga, baik larutan maupun lelehannya bersifat elektrostatik. Yang selanjutnya, ikatan ion ini kan dalam pembentukan ikatan ionik ini adalah terjadi serah terima elektron atau transfer elektron, sehingga tujuannya untuk mencapai kestabilan, yaitu oktet atau duplet. Nah, serah ini berarti melepaskan elektron, sehingga yang terima adalah menangkap elektron. Nah, yang atom yang melepaskan elektron ini kecenderungan bersifat logam, sementara yang menangkap elektron ini cenderung bersifat non logam. Jadi atom-atom yang terlibat dalam ikatan ionik ini bersifat logam dan non logam. Nah, contohnya kita bisa ambil dalam NaCl. Ini Na ini atau natrium ini memiliki 1 elektron, sementara sel ini memiliki 7 elektron, sehingga sel ini harus menangkap 1 elektron untuk mencapai kestabilan, yaitu oktet atau 8. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu mengenai ikatan kovalen. Nah, di sini ikatan kovalen ini adalah ikatan kimia yang terbentuk dari pemakaian elektron bersama oleh atom-atom pembentuk ikatan. Nah, biasanya untuk untuk ikatan kovalen ini, atom yang terlibat ini bersifat non logam. Terus adapun jenis-jenis ikatan kovalennya menurut sesuai dengan berdasarkan jumlah pasangan elektronnya, yaitu ada 3, yaitu ikatan rangkap tunggal, yaitu ikatan kovalen yang terbentuk dari 1 pasangan elektron. Yang kedua, ikatan rangkap. Ikatan rangkap ini adalah ikatan yang terbentuk dari 2 pasangan elektron. Yang ketiga, ikatan rangkap 3, yaitu ikatan kovalen yang terbentuk dari 3 pasangan elektron. Jadi untuk pembentukan ikatan elektron ini digambarkan dengan struktur Lewis. Macam-macam ikatan kovalen berdasarkan kepolarannya, yaitu yang pertama ikatan kovalen polar, dan yang kedua ikatan kovalen non-polar. Perbedaan keduanya yaitu ikatan kovalen polar ini larut dalam air, sementara kovalen non-polar ini tidak bisa larut dalam air. Yang kedua, beda keelektronegatifannya sangat besar untuk kovalen polar, sementara untuk kovalen non-polar ini beda keelektronegatifannya sangat kecil. Yang ketiga itu untuk kovalen polar itu memiliki pasangan elektron bebas atau PEB, sementara untuk kovalen non-polar tidak memiliki pasangan elektron bebas. Yang keempat yaitu bentuk molekul untuk kovalen polar itu berbentuk asimetris, sementara untuk kovalen non-polar itu berbentuk asimetris. Selanjutnya, pembagian ikatan kovalen berdasarkan jumlah PEI-nya, yaitu ikatan kovalen normal dan ikatan kovalen koordinasi. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu ikatan logam dan hidrogen. Tapi kita akan membahas dulu mengenai ikatan logam. Ikatan logam ini adalah ikatan yang terbentuk akibat adanya gaya tarik-menarik yang terjadi antara muatan positif dari ion-ion logam dengan muatan negatif dari elektron-elektron yang bebas. Ini elektron-elektron yang bebas ini bergerak yang dihasilkan oleh elektron valensi masing-masing logam. Selanjutnya itu sifat-sifat logam. Logam
sifat-sifat logam yaitu logam dapat ditempa, dibengkokkan, direntangkan, dan tidak rapuh. Yang kedua itu adalah sifat mengkilat. Yang ketiga, daya hantar listrik. Yang keempat, daya hantar panas. Yang kelima yaitu titik didih dan titik lelehnya tinggi. Selanjutnya, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ikatan logam yaitu yang pertama jari-jari atom, yang kedua titik leleh dan titik didih, yang ketiga jumlah elektron valensi atau elektron yang delokalisasi, yang keempat yaitu bilangan koordinasi. Selanjutnya contoh-contoh untuk ikatan logam yaitu ada ikatan logam natrium dan ikatan logam magnesium. Selanjutnya ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen adalah ikatan di antara molekul yang memiliki atom H. Yang namanya juga ikatan hidrogen, jadi dia memiliki memiliki atom H yang terikat pada atom yang memiliki keelektronegativitas yang tinggi. Nah, ikatan hidrogen ini digambarkan sebagai suatu bentuk interaksi elektrostatik antara atom hidrogen yang terikat pada atom elektronegatif dengan atom elektronegatifnya yang lain. Sifat-sifat hidrogen yaitu yang pertama gas tak berwarna, tak berbau, dan tak berasa. Yang kedua, mudah terbakar. Yang ketiga, terdapat lebih banyaknya di bumi dengan bentuk persenyawaan. Yang keempat, yaitu memiliki titik didih dan titik leleh yang sangat rendah, berbeda dengan ikatan logam yang tadi. Yang selanjutnya itu pada suhu normal, hidrogen ini adalah gas inert. Selanjutnya, berdasarkan adanya ikatan hidrogen pada senyawa, ikatan hidrogen ini terbagi atas dua, yaitu ikatan hidrogen intermolekular dan yang kedua ikatan hidrogen intramolekular. Baiklah, kita masuk ke dalam pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai ikatan van der Waals. Nah, ikatan van der Waals ini adalah gaya tarik-menarik antara atom atau molekul, di mana gaya ini relatif jauh lebih lemah dibandingkan gaya yang timbul karena ikatan valensi. Dan besarnya gaya ini ialah 10-7 kali jarak antar atom-atom atau molekul-molekul. Nah, contoh gaya van der Waals ini terdapat pada senyawa hidrokarbon. Ya, contohnya yaitu pada senyawa CH4. Baiklah, kita masuk ke klasifikasi gaya van der Waals. Nah, klasifikasi gaya van der Waals ini terbagi beberapa berdasarkan jenis kepolaran molekulnya, yaitu yang pertama interaksi ion dipol. Nah, interaksi ion dipol ini interaksi yang berdasarkan ion dan senyawa kovalen polar. Yang kedua yaitu interaksi dipol-dipol. Nah, ini dia berinteraksi dengan sesama kovalen polar atau dipol. Yang ketiga yaitu interaksi ion dipol terinduksi. Nah, untuk interaksi ion dipol terinduksi ini adalah aksi ion dengan dipol terinduksi dengan molekul nonpolar sehingga dapat menginduksi molekul nonpolar. Yang kelima yaitu interaksi dipol terinduksi. Nah, di sini mekanisme terjadinya yaitu pasangan elektron suatu molekul baik yang bebas maupun yang terikat selalu bergerak mengelilingi inti elektron yang bergerak. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi ikatan van der Waals. Gaya London ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu jumlah elektron dalam atom atau molekul. Yang kedua, bentuk molekul-molekul yang memanjang atau tidak bulat. Demikian pembahasan materi untuk mata kuliah kimia fisika yang telah saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya minta maaf jika ada kesalahan materi dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.